Siapa di sini yang pernah ngerasain lo lagi duduk, tiba-tiba lo ketiduran? Kok bisa ya? Coba komen. Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini pembahasannya seru banget karena ini cocok banget buat kaum-kaum pelor ya. Dan gue juga sebenarnya ngiri sih sama ini kaum nih yang bisa tidur padahal lagi duduk gitu terus tiba-tiba tidur karena gue nggak bisa. Gue tuh kalau tidur ya harus tiduran gitu ya, jadi seru banget kan. Nah ini ada versi science-nya ya guys ya, jadi stay tune, jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like di komen ya guys. Kita langsung aja yuk. Nah, pernah nggak lo lagi di kelas terus juga ada orang duduk tegak, tiba-tiba ya kepalanya turun, bangun lagi, turun lagi, atau di kendaraan ya, duduk biasa nih ya, nggak niat tidur, ketiduran. Padahal ya, dia nggak rebahan, terus juga nggak nyaman, bahkan posisinya aneh, tapi tetap bisa tidur. Nah, pertanyaannya, kenapa nih tubuh kok bisa tiba-tiba tidur ya, walaupun lagi duduk? Terus juga apa otak kita dimatikan paksa gitu, dan kenapa nih kadang kita nggak sadar sama sekali. Nah hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang sering kita alami ya, tapi jarang kita pahami. Ini tuh ada cerita klasik guys, jadi seorang siswa ya, niatnya tuh dia tuh mau fokus belajar. Jadi dia duduklah paling depan, 5 menit pertama fokus, 10 menit mulai berat, 15 menit kepala mulai jatuh, dan dia tuh berusaha lawan ya, buka mata lebar-lebar, terus juga dia minum air, terus juga cubit diri sendiri, tapi tetap ngeblank beberapa detik, dan itu bukan sengaja ya guys ya. Itu tuh tubuh mengambil alih guys. Nah, jadi di sini ya perlu kalian tahu ya. Jadi tubuh kita tuh punya 2 sistem penting guys. Yang pertama adalah sleep pressure ya, atau tekanan tidur. Jadi semakin lama kamu bangun, adenosin tuh menumpuk dan rasa ngantuk tuh meningkat. Terus yang kedua ada circadian rhythm. Itu tuh jam biologis. Nah, di sini tubuh tuh punya jadwal alami ya guys. Jadi kapan aktif, terus juga kapan mengantuk, dan kalau 2 ini ketemu ya, tubuh bisa memaksa tidur. Nah, di bab ketiga nih guys. Kenapa ya bisa tidur dalam posisi duduk? Ini intinya guys. Jadi otak tuh tidak butuh posisi nyaman untuk tidur. Dan tidur itu bukan soal posisi, tapi soal yang pertama nih, kondisi otak. Jadi kalau otak tuh udah terlalu lelah ya, dia akan tiba-tiba tuh shut down sebagian. Jadi ya gitu guys, tiba-tiba deng gitu loh, ngeblank gitu, tidur aja udah ya. Terus yang kedua itu adalah microsleep. Ini tuh fenomena penting. Jadi microsleep itu tidur yang sangat singkat ya, sekitar 1-10 detik. Nah itu tuh biasa terjadi kalau kita tuh kurang tidur, lelah berat, terus juga kita menonton. Dan ini sering banget terjadi saat duduk. Dan yang paling bahayanya nih guys, microsleep tuh kalau lagi nyetir. Itu banyak banget yang menyebabkan kecelakaan tuh, salah satunya adalah microsleep. Jadi kita tiba-tiba lagi jalan lurus, tiba-tiba kayak tuk-tuk. Udah itu bahaya banget sih microsleep tuh ya. Nah, terus yang ketiga di sini otak mulai rileks. Jadi saat hampir tidur ya, otot tuh lepas kontrol. Terus juga kepala jatuh, makanya tuh muncul angguk-angguk. Nah, ini nih kita ada eksperimen nih guys, lo cobain ya di rumah ya. Lo kurang tidur nih semalaman ya, terus besoknya lo duduk diem deh ya, diem gitu dengan kondisi sepi, terus juga nggak ada distraksi. Nah, perhatiin, dalam beberapa menit mata lo mulai ngantuk guys ya. Jadi kalau lo udah cobain, ini tuh bukti kalau posisi tuh bukan faktor utama. Jadi ada cerita nyata, dia tuh ketiduran di kendaraan. Nah, kenapa ya banyak orang yang ketiduran tuh di bus, di kereta, di mobil, padahal lagi duduk ya? Nah jawabannya adalah karena itu tuh adanya getaran ritmis, terus juga suara yang konstan dan lingkungan yang monoton. Di situ otak tuh merasa ditenangkan dan akhirnya masuklah ke mode tidur gitu. Lanjut nih, kita eksperimen lagi ya. Tadi kan yang pertama lo kurang tidur ya, ini yang kedua nih guys. Jadi coba deh lo lagi dengerin suara hujan ya. Nah
Terus lo duduk diem beberapa menit aja ya, tiba-tiba tuh pasti ngantuk datang deh ya. Itu tuh penyebabnya apa? Karena otak lo bosen. Jadi lagi masuk ke mode hemat energi. Nah, kadang nih ya kita tuh nggak sadar ketiduran ya. Tiba-tiba kayak, gue tidur ya. Itu kenapa ya Kamek ya? Ini menarik guys. Jadi ya, saat lo micro sleep ya, otak tuh offline sebentar dan kesadaran tuh hilang. Makanya kita tuh merasa nggak tidur. Padahal udah tidur beberapa detik guys. Nah ini ya, ada kasus ekstrim ya tentang microsleep itu tuh berbahaya. Dan ini serius ya guys ya. Jadi microsleep itu bisa terjadi saat nyetir atau kerja berat ya. Kondisi kurang tidur, jadi beberapa detik aja itu tuh bisa berbahaya. Nah, karena di sini ya tubuh tuh berhenti aware. Jadi hati-hati banget ya guys buat kalian yang sering berkendara, sering begadang, hati-hati banget deh kalau misalnya yang namanya microsleep, apalagi kalau udah jalanannya lurus di jalan tol gitu kan udah tuh gitu itu bener-bener susah dihindarin gitu ya. Nah di sini nih biasanya ini terjadi nih guys. Kenapa ya? Semakin dilawan semakin ngantuk gitu ya. Itu ada jawabannya juga guys. Karena di sini otak tuh kelelahan. Dan energi lo tuh habis. Terus juga sistem pertahanan tuh turun. Jadi tubuh lo tuh menang guys. Nah, filosofi yang sederhana ya. Jadi tidur itu tuh bukan pilihan. Itu tuh kebutuhan. Jadi kalau lo paksa lawan ya, tubuh tuh akan ambil sendiri. Bahkan ya di kursi ataupun misalnya di kendaraan, tempat nggak nyaman. Jadi bisa aja gitu loh guys. Nah ini ada cerita nyata lagi nih guys, seru banget ya. Ini malah di dunia penerbangan, yaitu pilot yang ngerasain ya. Ini sama-sama serius juga. Jadi di dalam dunia penerbangan ya, ada laporan bahwa pilot tuh bisa aja mengalami microsleep. Nah, bukan karena ceroboh ya, tapi karena jadwalnya yang panjang. Jadi ritme tubuh tuh terganggu dan kelelahan. Ini benar-benar kisah nyata ya. Jadi ada kejadian di mana pilot dan co-pilot ya sama-sama kelelahan. Jadi pesawat tetap terbang kan karena autopilotnya aktif. Tapi kan nggak ada respon si pilotnya ya. Jadi respon manusia itu tuh kan melambat atau hilang sementara ya. Nah ini tuh bukan hal yang sering ya. Tapi cukup serius untuk jadi perhatian dunia. Jadi kenapa nih kok microsleep tuh sangat berbahaya gitu ya. Jadi itu tuh karena benar-benar terjadinya tuh tanpa sadar. Tidak bisa dikontrol. Dan datangnya pun tiba-tiba. Ya. Dan yang paling bahaya guys di sini ya, kamu tuh merasa masih sadar ya, padahal otak kamu tuh udah off beberapa detik. Nah, jadi lo tuh harus tahu nih ya tanda-tanda sebelum terjadi. Jadi sebelum microsleep ya, biasanya tuh ada tanda guys. Ini lo please mulai aware sama badan lo ya dan apa yang lo rasain gitu ya. Karena benar-benar microsleep itu berbahaya banget guys ya. Nih, jadi tanda-tandanya ya kalau udah mau microsleep tuh adalah yang pertama, mata lo berat. Terus juga sering kedip lama gitu loh ya. Terus tiba-tiba tuh fokus lo tuh hilang. Dan kepala tuh mulai gitu loh ya. Nah di sini guys masalahnya ya. Banyak orang yang mengabaikan tanda-tanda ini. Jadi kalau saran gue, lo lagi melakukan aktivitas, tiba-tiba mata lo berat, benar-benar nggak bisa dilawan, mendingan berhenti dulu, lo minum air putih kayak atau nggak kalau lo misalnya bisa minum kopi, lo cuci muka gitu ya, jangan dipaksain. Karena ketika lo kayak enggak, gue nggak mungkin ketiduran gitu. Itu tuh benar-benar gak lo rasain gitu ya. Nah di sini lalu tuh ngasih sinyal guys. Tapi ya sering kita lawan, kita paksa, kita abaikan. Dan microsleep itu tuh bukan pilihan. Tapi sistem darurat. Ada pertanyaan, jadi kenapa sih orang kok bisa ketiduran walaupun duduk? Jadi itu tuh karena otak sudah terlalu lelah. Terus juga sleep pressure yang tinggi. Microsleep terjadi ketika tubuh mengambil alih ya guys. Jadi bukan karena kamu malas, kamu lemah, tapi karena tubuh kamu butuh istirahat. Jadi di sini kalau lo pernah ketiduran pas duduk ya, sekarang lo udah tahu ya, itu tuh bukan hal yang aneh. Itu tuh tanda tubuh kamu tuh kasih pesan gitu loh, kayak gini nih, gue butuh tidur.
Gitu guys, jadi mulai aware ya. Orang-orang tuh suka mengabaikan yang tubuh kita tuh selalu ngasih alarm gitu. Kita ngantuk ya tidur gitu loh. Kalau bisa memang tidur, tapi kalau misalnya nggak bisa tidur ya udah ya. Kita ngapain cuci muka sih kalau gue? Kalau gue biasa udah kalau di tempat kerjaannya kalau udah ngantuk banget, gue pasti keluar minum kopi gitu kan. Pokoknya freshen dulu aja gitu. Apalagi kalau misalnya gue lagi nyetir ya, gue minimal berhenti dulu atau misalnya gue minum atau apalah gitu melakukan aktivitas supaya ke distract gitu loh si ngantuknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Buat kamu yang suka sama segmen Kamek Belajar episode kali ini, boleh banget di subscribe YouTube Kamek ya. Di like-like, di komen-komen. Dan sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya guys. Bye! Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.